Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini berjudul Mengapa Manusia Suka Perang? Tinjauan Neurohermeneutika Transenden. Fenomena kecenderungan manusia terhadap peperangan itu telah menjadi teka-teki multidimensi sepanjang sejarah peradaban manusia. Nah, kali ini kita mencoba mengeksplorasi akar kecenderungan munculnya keinginan atau hasrat untuk berperang dari kacamata neurohermeneutika transenden, yaitu sebuah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu syaraf atau neuroscience, tafsir spiritual, dan dinamika makna dalam konteks pengalaman manusia. Melalui analisis terhadap struktur otak, ini contohnya adalah amigdala, kemudian prefrontal cortex, sistem limbik, dan lain-lain gitu. Kecenderungan biologis terhadap munculnya konflik, kemudian adaptasi atau pemahaman terhadap teks-teks suci, serta intervensi entitas transenden atau goib seperti malaikat atau setan Ini coba untuk dipelajari bagaimana tafsir realitas baik melalui narasi sakral maupun dorongan saraf membentuk afinitas manusia terhadap perang. Tabel berikut menunjukkan bagaimana peradaban manusia mulai dari zaman dulu itu ada semacam hasrat untuk konflik itu atau perang itu. Nah, ini ada tabel dengan kolom periode, kemudian perang atau konflik utama, kemudian ada lokasi, perkiraan korban, dan catatan khusus. Nah, ini sebelumnya perlu diketahui bahwa yang tercatat sebelumnya dapat atau patut diduga zaman sebelumnya itu juga selalu terjadi konflik atau peperangan gitu. Tapi dalam konteks ini tercatat tahun 3000 atau hingga 500 sebelum Masehi masih zaman kuno ini. Ini ada penaklukan Sumeria, perang Mesir Nubia, perang Ramses II versus Hittites Nah, kemudian lanjut ke 500 sebelum Masehi hingga 476 sebelum Masehi atau zaman klasik. Ada perang Yunani Persia perang Tunisia perang Romawi versus Barbar, dan seterusnya turun-turun hingga di abad pramodern, kemudian modern perang dunia kedua, perang dingin Nah, kemudian pada zaman kontemporer atau kekinian itu, ini banyak sekali gitu data-data yang dikumpulkan dengan jumlah korban yang sangat bervariasi bahkan hingga mencapai di atas 100 juta Nah, ini kita lihat bahwa sebabnya atau dalam catatan khusus ini penyebab perang itu bermacam-macam mulai dari keinginan untuk ekspansi atau politik ekspansi, kemudian ideologi kemudian disebabkan oleh perebutan sektor-sektor ekonomi dan sumber-sumber ekonomi lainnya Dalam penjelasan sebelumnya di tabel tentang dalam tanda petik sejarah perang itu menyedihkan. Itu terlihat ada catatan khusus atau keterangan yang menjadi alasan manusia untuk berperang Nah, di sini kita bisa membuat kristalisasi faktor pendorong terjadinya perang gitu. Ini pertama adalah faktor historis dan struktural gitu.
perebutan sumber daya, ya. Ada air, emas, ya, minyak, bahkan jalur perdagangan, ya. Kemudian ada ambisi kekuasaan, ya. Ada Alexander Agung, Hitler, ya, ingin memperluas dominasi politik dan ideologi. Kemudian sistem aliansi dan fair atau ketakutannya. Perang kadang terjadi bukan karena keinginan langsung untuk menyerang, melainkan karena takut, ya, atau fobia untuk diserang lebih dulu. Gitu. Selanjutnya adalah faktor antropologis dan budaya. Perang itu sebagai bagian dari pembentukan identitas kolektifnya. Banyak peradaban itu membentuk mitologi dan kebanggaan kolektif, ya, yang berlandaskan pada peperangan. Gitu. Kemudian budaya kehormatan dan balas dendam, ya. Dalam masyarakat tribal, harga diri dan kehormatan kelompok itu sering kali dipertahankan atau dipertaruhkan mati-matian, ya, termasuk melalui jalan kekerasan. Faktor berikutnya adalah teologis dan ideologis, ya. Nah, penyalahgunaan agama atau memanfaatkan agama atau ideologi, ya, itu sering dijadikan legitimasi perang. Gitu. Meskipun bisa jadi motif sesungguhnya adalah ada di balik itu, antara lain adalah politik dan ekonomi, tapi kemudian menggunakan bungkus agama dan ideologi. Kadang itu memang bercampur gitu, antara faktor agama dan ideologi, kemudian berkelindan dengan faktor politik dan ekonomi. Faktor berikutnya yang masih dalam aspek teologis dan ideologi adalah narasi eksklusivitas kebenaran gitu. Ya, perasaan merasa benar sendiri gitu dalam suatu kelompok atau komunitas gitu, bahkan termasuk bangsa gitu. Kami benar, mereka sesat. Ya. Nah, ini memicu dehumanisasi, ya, terhadap pihak lawan gitu. Antara lain dalam bentuk mudah untuk melakukan pengkafiran atau takfiri, ya, termasuk juga kolonialisme, ya, menguasai daerah lain, ya, dan supremasi rasial. Faktor yang agak jarang dibicarakan atau dibahas, ya ini perang yang didorong oleh faktor biologis dan neuropsikologis. Pertama adalah naluri dominasi dan pertahanan diri atau survival drive, ya, di mana manusia itu memiliki sistem limbik, ya, khususnya amigdala, ya, yang cepat memproses gitu atau merespons ketika ada ancaman. Nah, ini memicu, ya, fight to flight, ya, respons yang dapat mewujud dalam bentuk agresi yang sifatnya kolektif. Fight or flight response ini atau lawan atau lari, ya, respon lawan atau lari gitu. Itu muncul ketika seseorang atau kelompok, ya, itu mendapatkan ancaman yang ataupun stres, ya, tekanan yang sifatnya akut gitu. Nah, respon ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup yang sangat cepat gitu, responsif, yang dipicu oleh sistem saraf otonom, ya, khususnya sistem saraf simpatik. Nah, saat otak, ya, khususnya amigdala itu mendeteksi bahaya, ia mengirim sinyal ke hipotalamus, ya, yang kemudian mengaktifkan sumbu HPA atau HPA, ya, hipotalamus pituitari adrenal, ya. Nah, ini memicu pelepasan hormon stres, ya, seperti adrenalin, kortisol, dan lain-lain. Selain daripada itu, ya, dalam kondisi perang atau kompetisi ataupun konflik yang sangat ketat, yang sangat keras, maka terjadi lonjakan hormon, ya, yang memicu perilaku agresif, ya, dan adiktif gitu.
terhadap keinginan untuk menang. Nah, itu hormon testosteron dan dopamin. Nah, kemudian neurobiasukuisme, ya, atau in-group versus out-group bias gitu. Nah, ini otak manusia ya, itu secara evolutif gitu, itu ada kecenderungan lebih memihak kepada kelompok sendiri gitu, ya. Grup sendiri, kelompok sendiri dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau ada grup atau kelompok lain itu dianggap sebagai ancaman ya, atau rivalitas gitu. Nah, ini menyebabkan terjadinya polarisasi, fanatisme dan potensi kekerasan terhadap lian atau yang lain gitu, terhadap akhor gitu, the others, kurang lebih seperti itu. Bagian neuroscience ya, yang mencoba sedikit menjelaskan tentang struktur otak dan hasrat untuk berperang itu. Nah, sebuah penelitian atau beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa individu dengan hiperaktivitas amigdala ya, dan prefrontal cortex atau PVC yang tidak seimbang itu cenderung lebih impulsif gitu ya, dan mudah terprovokasi dalam konflik gitu, untuk masuk ke dalam konflik. Nah, ini dalam tabel terlihat bahwa amigdala, itu bagian dari otak manusia itu sebagai deteksi adanya ancaman ya, dan juga memicu untuk bersikap agresif. Kemudian ada hipotalamus ya, ya ini mengatur dorongan agresivitas ya, dan upaya untuk pertahanan diri. Ini prefrontal cortex ya, ini letaknya di otak bagian depan gitu ya. Ini sebagai kendali moral gitu. Ketika kontrol impuls menurun itu. Kemudian sistem limbik ya, ya ini emosi kolektif ya. Nah, sebagaimana tadi disebutkan loyalitas grup atau kelompok ya, juga sikap kemarahan ya, terkait dengan emosi. Sebagaimana judul tayangan ini, mengapa manusia suka perang ya, tinjauan neurohermeneutika transenden ya. Setelah kita melihat dari aspek neuroscience ya, atau sistem syaraf ya, sekarang kita melihat dari aspek yang sifatnya transendental, yaitu energi positif versus energi negatif, di mana energi positif itu merefer ke malaikat dan energi negatif merefer ke setan atau iblis. Nah, ini ada tabel ya. Kolom pertama aspek ya. Kemudian kolom kedua energi malaikat atau positif, kolom ketiga energi setan atau iblis ya, merupakan energi negatif. Aspek tujuan energi positif atau energi malaikat itu berupaya untuk menegakkan keadilan ya, membela yang lemah ya, sementara energi negatif dari setan atau iblis itu dalam bentuk ingin mendominasi ya, membalas dendam ya, dan menghancurkan sesuatu atau pihak lain gitu. Kemudian dari aspek emosi ya, energi positif itu terkait dengan kasih sayang ya, keberanian tetapi yang sifatnya tidak menundukkan atau merusak. Kemudian ada solidaritas, sementara energi negatif itu kebencian, ketakutan, kesombongan. Kondisi otak ya, aspek kondisi otak ini dikaitkan dengan neuroscience ya, atau sistem syaraf, yang energi malaikat atau energi positif itu terkait dengan gelombang gamma ya, dan theta ya, serta aktivitas atau aktivasi prefrontal cortex itu. Sementara energi negatif itu terkait dengan aktivitas amigdala ya, hiperlimbik ya, supresi korteks rasional, dan aspek selanjutnya adalah hormon dominan ya,
Dan yang berperan adalah untuk energi positif, ya, serotonin, kemudian oksitosin. Nah, sementara energi negatif itu terkait dengan adrenalin, kortisol, ya, dopamin eksesif. Untuk aspek dampak sosial, ya, yang energi positif dari malaikat itu, ya, itu terjadinya perdamaian, ya, setelah konflik, ya. Keinginannya seperti itu, ya, atau faktualnya seperti itu. Sementara energi negatif atau setan itu kekacauan berkelanjutan, ya, karena ada rasa dendam yang tidak terhilangkan, ya, rasa ingin menguasai pihak lain dan seterusnya. Kemudian grafik di sebelah kanan, ya, infografik sebelah kanan itu merupakan ringkasan dari apa yang tadi dijelaskan sebelumnya, ya, di mana ada jalur neurospiritual dalam situasi perang, yang sifatnya transenden itu, transcendental itu. Nah, ini di sebelah kiri ada energi damai yang berasal atau energi positif, ya, dari malaikat. Kemudian energi yang sebelahnya adalah energi kekerasan atau energi negatif yang berasal dari iblis atau setan. Nah, di mana muaranya adalah yang untuk energi positif atau energi damai adalah ini rasa perdamaian, ya, setelah adanya konflik atau perang. Sementara di energi negatif atau kekerasan itu kekacauan yang sifatnya berkelanjutan, gitu. Ingin saling balas dendam yang sifatnya continue, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan concern yang lebih khusus terkait dengan konteks tayangan ini adalah bagaimana para pemimpin politik atau pemimpin pemerintahan yang memegang kunci, ya, di pemerintahan di suatu negara itu mengenai keputusan-keputusan yang diambil, ya, terkait dengan perang atau jalan damai atau jalan negosiasi dan seterusnya, itu di mana kondisi otaknya ataupun hormonnya itu dipengaruhi oleh energi-energi yang ada, gitu. Apakah itu dari energi positif yang baik, atau energi malaikat, atau energi negatif yang datang dari setan atau iblis. Nah, ini pertarungan semacam ini, ya, pertarungan energi yang mempengaruhi keputusan dari orang-orang kunci di sebuah negara itu perlu diteliti, gitu, ya. Ada baiknya diteliti, ya, bagaimana kondisi otak, ya, gelombang gamma, kondisi aktivasi dari amigdala, ya, hiperlimpik dan seterusnya, itu pada saat dia kemudian akan mengambil keputusan, gitu, ya, mengenai konflik dengan negara lain dan seterusnya, gitu. Atau juga bagaimana hormon, ya, yang dominan, ya, apakah oksitosin, serotonin, atau hormon yang sifatnya dalam tanda petik negatif itu seperti kortisol, ya, dopamin eksesif, gitu. Nah, ini bagaimana ini dipengaruhi, gitu, oleh adanya kekuatan positif atau energi positif atau negatif, gitu. Barangkali sebagai ilustrasi penelitian yang bisa dilakukan adalah meneliti, ya, kondisi otak, ya, sistem saraf, ya, gelombang gamma, theta, kemudian hiperlimbik, ya, dan seterusnya, termasuk juga hormonnya, itu apakah mana yang dominan, gitu, dari serotonin, oksitosin, atau kortisol, atau dopamin eksesif dan seterusnya, gitu. Ya, pada saat para petinggi itu dihadapkan pada situasi yang cukup genting, ya, terkait dengan keselamatan negara, atau juga hal lain yang membuat masalah bagi sebuah negara, kemudian mereka akan mengambil keputusan, katakanlah melalui jalan perang atau
mungkin negosiasi dan seterusnya gitu. Nah, ini dilihat gitu. Nah, pada saat mereka menghadapi situasi tersebut kemudian diperiksa kondisi otaknya dan juga hormonnya. Itu bagaimana? Apakah mereka pada saat mau mengambil keputusan itu berdoa lebih dulu, meminta perlindungan kepada Tuhan ya, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan terbaik, atau situasi yang ada adalah situasi emosional ya, di mana mereka dalam tanda petik ya lupa diri, kemudian dengan kemarahan yang intens gitu, kemudian mereka mengambil keputusan gitu. Nah, dari situ akan dilihat gitu, dari yang katakanlah meminta petunjuk dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, atau yang tidak gitu, yang dalam suasana yang lepas kendali ya. Itu kondisi otak dan hormonnya yang kemudian akan diperbandingkan ya dengan keputusan yang diambil ya, keputusan dan akibat yang nantinya terjadi gitu. Mungkin itu salah satu penelitian dan mungkin bentuk-bentuk lain yang intinya adalah bagaimana bisa melihat ya dari kondisi biologis seseorang ya, itu dipengaruhi oleh energi positif atau negatif. Nah, itu situasional seperti apa yang dialami, apakah dia meminta perlindungan kepada Tuhan atau tidak gitu dalam situasi yang katakanlah lepas kendali ya, penuh emosi dan seterusnya. Nah, sekarang coba untuk lebih masuk lagi ke dalam neurohermeneutika ya ini tafsir atau penafsiran ya, atas teks ya, itu ditinjau sebagai aktivitas otak. Nah, penafsiran itu bukan sekedar proses yang sifatnya linguistik atau kebahasaan ya, atau proses intelektual semata-mata gitu, melainkan juga terjadinya fenomena aktivitas otak yang sifatnya kompleks atau rumit gitu, yang melibatkan memori emosional ya, kemudian bias ya, yang terkait juga dengan sesuatu yang inheren ya dalam neurologis sang penafsir ya. Nah, struktur utama yang berperan dalam tafsir kekerasan, katakanlah perang ataupun juga damai, itu meliputi amigdala ya, prefrontal cortex dan gut spot ya, di mana amigdala itu terkait dengan respon atas rasa takut ya, atau trauma gitu. Kemudian prefrontal cortex atau PFC ya, itu terkait dengan aspek moralitas ya, logika dan juga rasa empati gitu. Sementara gut spot itu terkait dengan pengalaman yang sifatnya transendental gitu atau spiritual. Selanjutnya perang juga dapat dipahami ya sebagai produk atau hasil dari tafsir teks ya, atau penafsiran atas teks suci gitu, agama ataupun teks umum gitu ya, ada agama, ideologi ya, sejarah ya, yang didominasi oleh amigdala ya, tadi sebagai terkait dengan aspek ketakutan atau ancaman gitu, dan lobus limbik ya, bukan prefrontal cortex yang sifatnya rasional dan etis ya. Kemudian rasa was-was kolektif sebagai atau terkait dengan energi negatif ya, dari pengaruh setan atau iblis, itu berupa trauma ya, ketakutan dan kebencian massal ya, yang menghasilkan narasi kekerasan. Juga dideteksi bahwa minimnya aktivitas atau aktivasi ya, gut spot ya, dan moral reasoning itu mengakibatkan munculnya tafsir ya yang sifatnya itu kurang ya, atau lemah terhadap nilai kemanusiaan gitu.
sehingga mengakibatkan penafsiran yang sifatnya rigid atau kaku dan bahkan destruktif gitu, atau termasuk tafsir yang hasil penafsiran yang sifatnya keras ya, bahkan radikal. Kembali sebagaimana judul tayangan ini, mengapa manusia suka perang? Tinjauan neurohermeneutika transenden. Ini kata hermeneutika sebenarnya sementara ini bisa dipadankan ya dengan penafsiran ya, meskipun tidak 100% sama, tetapi katakanlah bisalah sementara ini ya, hermeneutika itu terkait dengan penafsiran. Terutama dalam hal ini adalah penafsiran teks suci ya. Nah, tabel berikut ini terkait dengan ya, penafsiran ya, yang sifatnya damai ya, dengan penafsiran yang jalurnya adalah kekerasan atau perang. Nah, sebagaimana disebutkan atau dijelaskan dalam tayangan sebelumnya ya, bahwa terkait dengan adanya neuroscience ya, atau sistem syaraf ya, yang melekat pada diri seorang penafsir ya, yang kemudian juga ada pengaruh dari energi positif dari malaikat atau energi negatif dari iblis atau setan. Nah, ini kita mencoba untuk melakukan ya semacam studi ya, yang lebih khusus ya, terkait dengan tafsir atau penafsiran teks suci. Dalam hal ini adalah nuansanya keislaman. Sebagai contoh adalah surat Al-Baqarah ayat 190 ya, yang terjemahnya adalah perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Nah, ini pada kolom tafsir damai ya, terlihat bahwa ulama seperti At-Tabari ya, dan juga Quraisy Shihab ya, itu menegaskan bahwa ayat ini berbicara tentang perang defensif ya, artinya mempertahankan diri ya, bukan ofensif untuk menguasai pihak lain atau negara lain atau wilayah lain. Sementara tafsir yang sifatnya negatif ya, tafsir perang ya, ini sebagian penafsiran dari yang sifatnya ekstremis itu membacanya sebagai legitimasi ya, perang ya terhadap katakanlah non muslim ya, atau penentang ideologi tertentu gitu. Artinya perang terhadap pihak lain yang mempunyai ideologi yang sifatnya berbeda ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian studi kasus untuk surat At-Taubah ya, ayat 5, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu temui mereka. Nah, tafsir yang sifatnya damai ya, dalam tafsir kontekstual seperti Abu Zahrah ya, Muhammad Abduh, ayat ini mereka mengatakan ayat ini diturunkan dalam konteks pengkhianatan atas perjanjian yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah ya. Bukan seruan untuk perang yang sifatnya berkelanjutan ya. Sementara penafsiran negatif atau tafsir perang ya, terwakili katakanlah kelompok ya, jihadis gitu, menafsirkan ayat ini sebagai perintah permanen gitu terhadap seluruh orang non muslim ya, atau musyrik ya, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah. Kurang lebih seperti itu. Juga untuk surat Al-Maidah ayat 32 ya, ya ini berbunyi, barang siapa membunuh satu jiwa seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Nah, penafsiran yang positif atau tafsir damai ini menjadi landasan utama dalam narasi Islam rahmatan lil alamin ya. Nah, Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam itu. Tafsir modern mengangkatnya sebagai hukum etik universal. Nah, sementara tafsir negatif atau tafsir perang ya, ini melakukan ya pengabaian atau reduksi
dalam bentuk narasi kekerasan ya, yang menganggap bahwa ini hanya berlaku bagi Bani Israel ya, bukan sifatnya yang universal. Beberapa ulama klasik maupun modern kontemporer itu menafsirkan secara positif ya, bahwa perang itu sebenarnya adalah pilihan terakhir ya. Sebagai contoh, ini surat Al-Hajj ayat 39 hingga 40 ya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 190 ya, tadi sudah ditayangkan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Kemudian Al-Hajj ayat 39 sampai 40, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Dari beberapa ayat tersebut dapat ditarik semacam benang merah gitu ya, bahwa perang itu sifatnya adalah sudah kepepet atau sebagai pilihan terakhir gitu ya. Jadi sifatnya itu dibolehkan atau diizinkan ya, bukan sebuah keharusan yang sifatnya ofensif ya. Perang dimungkinkan atau diizinkan dilakukan ya ketika benar-benar sudah kepepet gitu. Sebagai contoh misalkan dulu Nusantara atau Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain gitu, Belanda, Jepang dan lain-lain. Nah itu perang itu diizinkan, dibolehkan gitu untuk dalam rangka merebut kembali apa-apa yang sudah dijajah ataupun dikuasai oleh orang asing gitu. Nah, sebagaimana terjadi sekarang di tanah Palestina, itu juga dibolehkan perang seperti itu gitu. Artinya di mana penduduk Palestina atau rakyat Palestina yang tanahnya sebelumnya adalah sangat luas, kemudian secara bertahap dikuasai oleh pihak Israel gitu. Yang pada intinya Israel ingin menguasai seluruh tanah Palestina. Nah itu perang seperti itu tuh sebagai pilihan terakhir ya, dibolehkan atau dimungkinkan. Nah, sebagai epilog ya, bahwa kekerasan kolektif itu bukan hanya sifatnya politis ya, melainkan juga sebagai produk tafsir dunia ya, katakanlah seperti itu ya. Siapa musuh, siapa yang layak untuk diserang ya. Tafsir semacam ini dibentuk oleh neurokognisi massa gitu ya, trauma sejarah dan juga konstruksi ideologis tertentu gitu. Sehingga perang adalah hasil dari perpaduan antara naluri biologis ya, struktur sosial ya, bias kognitif nasiran ya, dan atau tafsir yang sifatnya destruktif ya, terkait dengan pihak lain gitu. Meskipun begitu, dalam diri manusia juga terdapat potensi kebaikan, ya, ilham kebaikan, rasa empati dan kesadaran kolektif untuk hidup berdamai. Ya. Dan ini bisa diaktifkan atau diaktifasi melalui jalur pendidikan, ya, dan terutama juga spiritualitas serta penguatan fungsi otak yang lebih tinggi. Gitu. Ya, dalam hal ini terkait dengan prefrontal cortex dan gut spot. Nah, selanjutnya tafsir damai itu hanya mungkin dihasilkan ketika struktur otak dari mufasir atau penafsir ya, baik yang sifatnya individu maupun kolektif itu dikondisikan secara baik dan sehat gitu, dan sifatnya terkait dengan hal yang transenden, dalam hal ini adalah energi positif gitu. Dan itu diperlukan ya, dalam bentuk doa ya, semacam ta'awud gitu,
untuk meminta perlindungan kepada Allah ya, pada saat menafsir ya, agar penafsirannya itu tidak bias ya, kemudian tidak tendensius dan seterusnya ya. Terkait atau terhubung dengan konteks tayangan ini memang diperlukan penelitian yang lebih jauh, lebih mendalam dan lebih seksama tentang bagaimana para pemimpin negara atau pengambil keputusan di sebuah negara yang dihadapkan dalam situasi genting, katakanlah harus berperang atau berusaha untuk bernegosiasi, yang kemudian coba diteliti bagaimana sistem syaraf dari individu-individu tersebut, ya, para pengambil keputusan, juga kondisi hormonnya dan seterusnya, itu bagaimana pemetaannya itu, ya, apakah mereka condong untuk dipengaruhi oleh energi positif atau sebaliknya itu dipengaruhi oleh energi negatif. Nah, ini masih memerlukan penelitian lanjutan. Ini sebenarnya juga agak identik ya dengan pada saat penafsir ya, atau mufasir itu menafsirkan sebuah ayat. Nah, itu apakah dia juga dipengaruhi, sejauh mana dipengaruhi oleh energi positif atau energi negatif gitu. Nah, ini kan masih memerlukan penelitian-penelitian lanjutan yang seksama. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segenap kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.